Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam khutbah khatib sebelumnya saya membahas tentang bagaimana sebuah kenyataan banyak umat Islam berbondong-bondong meninggalkan sholat. Demikian sangat mudahnya mereka meninggalkan sholat, sebuah kewajiban yang sangat mutlak, kewajiban yang merupakan penentu nasib kita di akhirat. Akan tetapi banyak di antara saudara kita yang dengan mudahnya meninggalkan sholat tersebut. Dalam pembahasan sebelumnya saya menemukan bahwa salah satu faktor kenapa orang kemudian meninggalkan sholat karena melihat sholat adalah sebuah beban, melihat sholat adalah sebuah trouble atau masalah, sehingga ketika mereka bekerja mereka terganggu dengan adanya sholat karena harus break dulu untuk sholat, sehingga tidak sedikit orang yang kemudian mungkin agak-agak sedikit menyatakan sesuatu yang kurang pas. Barusan sholat, sudah azan lagi, harus sholat lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita telisik mendalam, justru sholat adalah sebuah properti yang sangat berharga dalam Islam. Sesuatu modal yang kalau kita manfaatkan maka akan tercapai segala bentuk kesuksesan kita, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Penghambaan kita 5 kali kepada Allah, kemudian kita melakukan sebuah fokus ibadah selama kurang lebih mungkin 5 menit dikalikan 5 kali dalam sehari. Sebetulnya kalau kita mampu menangkap nilai-nilainya, kalau kita mampu menangkap value dan manfaatnya, luar biasa bagi kinerja kita, luar biasa bagi pikiran kita, luar biasa bagi hati kita, ketenangan yang luar biasa, rasa dekat dengan Allah yang tiada terhingga. Akan tetapi salah satu masalahnya adalah, sebagaimana yang khatib bahas sebelumnya, adalah banyak kita melaksanakan sholat tapi tidak fokus kepada output atau luaran dari sholat tersebut, hanya sibuk memikirkan input dan proses. Tidak memikirkan misalnya setelah saya sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, saya ingin apa dengan hati saya? Saya ingin apa dengan pikiran saya? Padahal jelas dalam Al-Quran, ketika kita bisa melaksanakan sholat dengan penuh zikir dan ingat kepada Allah, hati akan damai, hati akan lapang, hati akan tentram, secara otomatis akan berbanding lurus dengan menurunnya tingkat stres. Stres kerja, stres kehidupan, stres rumah tangga, mungkin juga akan menyembuhkan segala penyakit depresi yang merupakan penyakit yang lebih tinggi daripada penyakit stres. Akan terbuka pikiran kita dengan sangat-sangat terbuka, akan tenang damai pikiran kita setelah kita melaksanakan sholat dengan tepat. Yang berikutnya adalah setelahnya sholat yang baik, maka Allah akan berikan rasa dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 19, wasjud waqtarib, dan sujudlah engkau dan mendekatlah engkau kepada Allah. Setelahnya kita sholat 2 rakaat berarti ada 4 kali sujud. Sholat 4 rakaat ada 8 kali sujud. Semakin banyak sujud dan kita lakukan secara tepat, maka akan rasa dekat kita dengan Allah akan semakin muncul. Dan kita lakukan selama 5 kali, rasa dekat itu terus dipupuk dan dipupuk. Mana mungkin kita akan berani melakukan maksiat? Mana mungkin kita berani melakukan kedurhakaan? Karena apa? Karena hati kita sudah dipupuk dengan rasa dekat dengan Allah setelahnya kita melaksanakan sholat. Bagi orang yang sholatnya itu baik, yang setelahnya sholat dia merasakan kenikmatan, ketenangan pikiran, kedamaian hati, kelapangan dada, rasa dekat dengan Allah, maka hakul yakin,
kalamullah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu hakul yakin akan terwujud. Mana mungkin orang yang dekat dengan Allah berani melakukan fahsya dan mungkar? Karena rasa dirinya merasa dekat dengan Allah, rasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Sehingga tidak bisa kemudian kita katakan, tuh orang yang sholat juga tetap aja maksiat, tuh orang yang sholat juga tetap aja korupsi. Pasti dan pasti sholatnya bermasalah. Sholatnya tidak menghasilkan output ketenangan batin dirinya dan juga kedekatan dirinya kepada Allah. Orang yang melakukan korupsi pasti dirinya tidak tenang, gelisah. Kenapa? Karena merasa dirinya selalu merasa miskin dan tidak mampu. Maka kemudian berpikir bagaimana caranya untuk mengambil hak orang lain sebanyak-banyaknya. Karena dirinya gelisah dengan dirinya, karena dirinya merasa tidak cukup, selalu merasa tidak cukup. Tetapi orang yang damai hatinya, yang dipupuk dengan sholat 5 waktu, yang berbasis pada output tadi, tidak mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, secara singkat saya ingin memberikan 3 tips agar kita mampu menikmati sholat ini. Jadi ungkapan saya, jadilah kita penikmat sholat. Kalau kita sering mengatakan ada penikmat kopi, ada penikmat makanan, ada penikmat tontonan, maka kita orang yang beriman jadilah penikmat sholat. Yang sholat itu kita lakukan dengan sangat nikmat, dengan sangat mengesankan, dengan sangat mengasyikkan. Asyik ketika kita sholat, bukan gelisah ketika kita sholat, karena sholat itu tidak selesai-selesai, misalnya imamnya agak panjang. Akan tetapi bagaimana cara kita menjadi penikmat sholat, sehingga sholat itu datangnya ingin dikangeni oleh kita orang yang beriman, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ngangeni datangnya waktu sholat fardu. Ketika datang waktu sholat fardu, Rasulullah sumringah luar biasa, bungah luar biasa. Bahkan ketika waktu sholat fardu belum tiba, beliau kadangkala keluar masuk rumah. Mana Bilal? Bilal kok nggak datang muadzin. Ketika Bilal datang, sumringah luar biasa. Kemudian Rasulullah berkata, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Senangnya luar biasa. Dan kemudian ketika Rasulullah sholat, Rasulullah betapa menikmati perjumpaan beliau dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian dikatakan dalam salah satu hadis, qurratu aini fis shalah, keadaan damainya hatiku, yang menyejukkan pikiranku adalah ketika aku berada di dalam sholat. Itulah Rasulullah panutan kita. Sholat itu merupakan salah satu media untuk mendamaikan jiwa dan hati. Itu yang banyak hilang di antara kita, karena yang paling mendasar kita sering menganggap sholat sebagai beban, bukan sebagai sebuah value atau nilai. 3 tips sederhana, karena dalam khutbah saya tidak bisa menyajikan terlalu lama. Bagaimana kita bisa menjadi penikmat sholat? Ada sebuah teori dalam ilmu psikologi, dan itu sangat menarik untuk kita tarik, untuk kita bisa menikmati sholat. Teori itu namanya teori keterlekatan. Jadi ketergabungan seseorang dalam sebuah keadaan atau perilaku itu, Khatib menemukan ada 3 level. Yang pertama tergabung, yang kedua terlibat, yang ketiga terlekat. Tergabung itu mungkin ada bapak yang hadir di sini, tapi mungkin tiduran, hanya ikut gabung saja dalam majelis ini, itu tergabung, levelnya paling bawah.
Yang kedua adalah level terlibat, ikut duduk seperti yang lainnya, tetapi mungkin pikirannya kemana, hatinya di mana. Mungkin duduknya pun tidak tumakninah karena tidak betah, elekesekeng, tapi dia terlibat. Dan yang ketiga adalah terlekat. Terlekat itu komponennya atau unsurnya tiga. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga fisik. Terlekat itu seperti dari kata lekat, nempel, dirinya tidak terpisah dengan perbuatannya. Keterlekatan seseorang dalam sholat bisa diwujudkan dalam tiga bentuk. Pertama, terlekat secara pikiran, yang kedua terlekat secara emosi, dan ketiga terlekat secara fisik. Mari bahas secara singkat. Terlekat secara pikiran itu artinya kita mampu mengontrol semua perilaku kita ketika kita sholat. Kita bisa mengevaluasi semua gerakan kita. Kita bisa memonitor semua apa yang kita ucapkan. Ciri orang yang gampang lupa dalam rakaat sholat itu adalah ciri dia tidak terlekat secara pikiran. Ketika dia mengangkat kedua tangan, dia tidak merasakan bahwa tangannya sedang diangkat. Ketika lisannya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, telinga tidak mendengarkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Ketika dahinya ditempelkan ke tempat sujud, dia tidak merasakan tertempelnya kulit dahi ke atas tempat sujud tersebut karena tidak mengalami yang namanya keterlekatan fisik. Jadi yang pertama harus kita perhatikan ketika kita sholat, kita harus mampu mengontrol gerakan kita. Bacaan kita harus kita mampu dengarkan oleh telinga kita. Gerakan tangan kita, gerakan kaki kita, semuanya terkontrol. Itu namanya terlekat secara fisik. Berikutnya terlekat secara fisik adalah gerakan-gerakan kita harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang bukan tempatnya untuk menjelaskan secara detail. Berikutnya yang kedua adalah keterlekatan emosional atau keterlekatan afektif. Keterlekatan emosional ini terwujud dalam bentuk aspek kondisi-kondisi emosi kita yang harus kita bawa dan kita hadirkan ketika kita sholat. Apa diantaranya kondisi emosi kita yang akan kita menjadikan diri kita penikmat sholat? Pertama diantaranya rasa syukur. Hati kita sepanjang kita sholat syukur, ya Allah, Engkau takdirkan hamba bisa rukuk dan sujud pada waktu subuh ini, sementara ada miliaran orang yang Engkau tidak takdirkan untuk rukuk dan sujud pada waktu subuh ini. Syukur, terus bersyukur, berterima kasih, terus berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan sehat sehingga hamba bisa mengangkat kedua tangan ini. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan iman sehingga hamba mengenali dirimu. Terus terima kasih sepanjang kita sholat. Lisan kita tetap membaca bacaan sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya, tetapi hati kita terus kita konekkan kepada Allah dengan rasa syukur yang luar biasa. Insya Allah kita akan menjadi penikmat sholat. Jadi tiga hal tadi. Kemudian yang ketiga adalah keterlekatan fisik. Keterlekatan fisik itu terbentuk ketika kita mampu melakukan gerakan secara optimal. Kita tidak melakukan gerakan dengan bermalas-malasan seperti orang yang nundutan atau ngantuk ketika melaksanakan sholat kemudian dengdek ke kiri ke kanan. Ketika kita melaksanakan sholat, tunjukkan kepada Allah bahwa kita serius dan kita senang bertemu dengan Allah. Lihat gerakan orang-orang mungkin eksekutif yang ketemu dengan partnernya, yang ketemu dengan bos di perusahaan, dan demikian sangat semangat diperlihatkan dari gaya fisiknya, gerakan tangannya, yang merasa bahagia karena ketemu dengan partner bisnisnya. Tiga hal tadi, mangga masih banyak sebetulnya kalau harus dijabarkan dari tiga
tips tadi untuk kita bisa menjadi penikmat sholat. Lekatkanlah pikiran kita ketika kita sholat, lekatkanlah hati kita, emosi kita ketika kita sholat, dan lekatkanlah perilaku kita, gerakan-gerakan kita ketika kita sholat. Insya Allah sholat akan menjadi sesuatu yang penuh kenikmatan, sesuatu yang akan selalu kita nantikan kehadirannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.